Selamat datang di RH Anime. Di sini saya akan membahas Mushoku Tensei episode 19. Tapi di sini akan membacakan versi manga. Nah, di sini gambar diawali oleh seorang perempuan cantik yang sedang mandi. Nah, di sini wanita tersebut adalah pemimpin atau bisa dibilang juga ratu kerajaan Ashura yang bernama Ariel Anemo. Nah, untuk chapter ini si teman kecil Rudy atau Rudeus yang bernama si Sleep di sini dimunculkan. Ayo, tanpa lama-lama kita mulai. Nah, di sini si Ariel Anemo atau Ratu Ashura dia bertanya kepada si Sleep. Atau di sini disebut Fit ya. Oke, kita mulai. Di sini sang ratu berkata, "Hai, aku berandai-andai apakah teman sejati itu. Bagiku, teman sejati adalah mereka yang tetap membantuku tanpa memperdulikan bahaya. Bagaimana menurutmu, Fit?" Nah, Fit di sini adalah si Sleep. Oke, lanjut. Nah, di sini terlihat kecantikan dari Ratu Anemo atau Ratu Ashura. Nah, untuk chapter ini digambarkan oleh Ratu Ashura atau Ratu Ariel Anemo dan si Sleep yang di sini menyamar menjadi Fit, dan satu lagi temannya yaitu Luke. Nah, di sini si Fit dan Luke adalah pengawal Ratu Anemo. Oke, gambar berlanjut. Nah, di sini sang Ratu Ariel Anemo berkata, "Baiklah, Luke, apa jadwal untuk hari ini? Acara upacara dan pesta nanti malam untuk memperingati hari ulang tahun berdirinya negara," ucap Luke. "Ini adalah pidato untuk acara untuk kamu periksa." Nah, di sini sang ratu menjawab, "Tidak perlu. Aku ingin berbicara kepada rakyat dengan suaraku sendiri. Kalau begitu mari kita pergi, Luke, Fit." Nah, gambar pun berlanjut. Di sini si Luke menjawab, "Tuan, kami Ariel Anemo Ashura." Terus si Fit atau si Sleep menjawab, "Sesuai permintaanmu." Nah, gambar berlanjut. Di sini gambar diperlihatkan si Ratu Ashura atau Ariel Anemo sedang membacakan pidato kepada rakyatnya. Nah, di sini suara rakyat pun banyak yang berkata begini, "Raja kita didampingi oleh kesatria gagah berani, mengalahkan Raja Iblis dan memberikan kemenangan dan kesejahteraan untuk kita. Semoga kerajaan Ashura kekal selamanya. Kita mengambil kembali tanah kita tercinta, istana kerajaan kita yang mulia, dan rakyat kita tersenyum rakyat kita tersenyum satu sama lain pada lautan gandum." Nah, di sini saat sang ratu berpidato, rakyat ada yang berkata begini, nyanyian yang sangat merdu. Nah, di sini si Ariel Anemo atau Ratu Ashura bernyanyi dan berpidato, dan kemudian dia berkata begini, "Semoga kerajaan Ashura kekal selamanya." Oke, gambar berlanjut. Di sini sang prajurit kerajaan yang meniup trompet berkata, "Putri kedua dari kerajaan Ashura yang mulia Ariel Anemo Ashura telah hadir." Nah, banyak rakyat yang berkata, "Itu Ariel Anemo, Ariel sama." Nah, kemudian sang ratu pun berpidato begini, "Penduduk negara Ashura yang tercinta, saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada kalian karena telah berkumpul di sini. Saya benar-benar bersuka cita karena dapat melihat wajah-wajah penuh kebahagiaan di hari ini, hari ulang tahun negara kita." Nah, di sini Ariel Anemo berpidato di hari ulang tahun kerajaan Ashura. Nah, di sini banyak rakyat yang kagum atas kecantikan Ratu Ashura atau Ariel Anemo. Nah, mereka pun berkata, "Ariel sama tetap cantik seperti biasanya dan suaranya merdu, benar-benar mempesona." Gambar berlanjut. Dan sebelum mengakhiri pidato, Ariel sama melambaikan tangan sambil berkata, "Panjang umur negara Ashura." Nah, kemudian
Di sini sang Ratu Ariel tiba-tiba mendengar suara, "Ya, ya, ya, yang mulia Ariel." Itu adalah performa berkualitas yang memenuhi ekspektasi penonton. Lah, ucap Gavriel Onisama, sang kakak dari Ariel. Nah, kemudian Ariel berkata, "Apakah kakak juga akan berbicara kepada rakyat?" Nah, kemudian sang kakak yang bernama Gavriel, "Tidak mungkin. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk para bangsawan, terlebih lagi untuk orang biasa," ucap sang kakak yang bernama Gavriel. Oke, gambar berlanjut. Itu karena aku percaya bahwa rakyat adalah harta sesungguhnya negara ini, ucap sang Ratu Ariel Anemo. Kemudian sang kakak Gavriel menjawab, "Sudah kuduga, berbeda dengan anak seorang selir sepertiku. Bangsawan yang merupakan anak dari seorang ratu berbicara dengan cara yang berbeda, adik." Nah, kemudian gambar berlanjut. Di sini Gavriel berkata begini, "Dengan menggoda rakyat, apakah kamu sudah memiliki pada kerajaan Ariel?" Nah, Ariel pun menjawab, "Bagiku untuk memiliki rencana seperti itu, aku hanyalah pewaris tahta ketiga. Kamu tahu, aku tidak sebanding denganmu yang merupakan pewaris pertama." Kemudian Gavriel menjawab, "Apakah begitu?" Nah, lanjut. Kemudian Gavriel bertanya lagi, "Bila begitu, apa tujuanmu menjadikan seorang latar yang tidak jelas sepertinya penyihir penjagamu?" Di sini yang dimaksud adalah Sifit atau Sislip, teman kecilnya Rudeus. Kemudian sang Ariel menjawab, "Maafkan aku kakak, aku harus memulai persiapan untuk pesta nanti." "Kalau begitu saya permisi kakak." Kemudian si Ariel Anemo atau sang ratu negara Asyura dan dua pengawalnya Sifit dan Siluk, kemudian mereka pergi. Kemudian di sini sang kakak Gavriel bertanya kepada staf kerajaan atau bangsawan-bangsawan, begini, "Bagaimana menurutmu? Ariel sama tetap cantik seperti biasa," ucap para staf kerajaan. Kemudian sang Gavriel, sang kakak dari Ariel, membantah begini, "Aku tidak bicara mengenai itu." Nah, di sini itu tuh Ariel, tapi mengenai bocah itu. Nah, bocah itu adalah Sislip atau Sifit. Bocah peri itu, dia mewarisi posisi penyihir penjaga yang meninggal. Aku dengar dia dapat menggunakan sihir tanpa membaca mantra meskipun dia masih muda. Nah, dia seperti Rudeus, dia bisa menggunakan mantra sihir tanpa berucap atau membaca. Dilanjut, dia biasanya tidak berbicara di depan orang lain, maka dari itu dia dikenal sebagai Fit, si diam. Nah, di sini si Sislip dinamain si Fit karena dia pendiam. Oke, gambar berlanjut. Kemudian sang Gavriel berkata begini, "Oh, ini akan lebih susah apabila dia tidak berbicara. Aku berharap bisa menggunakannya untuk menjatuhkan Ariel." Nah, di sini terlihat ternyata si kakak Gavriel ingin merebut kekuasaan sang adik Ariel Anemo. Kemudian sang staf kerajaan berkata begini, "Ho, peri yang diam, bukankah itu sangat menawan yang mulia?" Nah, sangat jarang bagimu memanggil orang lain menawan, mengingat kamu hanya memperhatikan gadis muda, ucap sang Gavriel. Dan kemudian sang staf kerajaan berkata lagi, "Ho, Anda sangat kurang pengalaman yang mulia. Aku sangat merasakannya tadi, aura gadis muda dari penyihir pelindung tadi," ucap sang staf kerajaan. Kemudian sang Gavriel berkata, "Apa? Selain itu sudah merupakan sebuah kebiasaan bila kesatria dan penyihir pelindung dipilih oleh bangsawan seperti kita. Apabila ini dilanggar, maka seorang bangsawan seperti Ariel sama pun akan bertingkah menarik," ucap para staf kerajaan. Kemudian sang Gavriel berkata, "Oh, kalau begitu marilah kita menelusuri mengenai masalah itu." Nah, gambar berlanjut.
untuk di sini sang Aril atau sang Ratu Aril Anemo berpindah tempat. Nah, di sini ada para pelayan kerajaan pun berkata begini, jadi kamu di sini, oh Aril Sama. Nah, sang Aril Sama pun berkata, aku harap semuanya baik-baik saja. Oke, lanjut. Kualitas dari anggur yang diproduksi di teritoriku sangatlah baik tahun ini, ucap para pelayan kerajaan. Kemudian sang Aril menjawab begini, oh bagus sekali. Tentu kualitas dari anggur kami tidak akan kalah dengan itu, ucap pelayan. Orang-orang seperti kamu menanyakan lagu kebangsaan pada saat upacara tadi. Aku harap kamu bisa menyanyikan di depan kita juga. Di sini ucap si Slip atau si Fit. Nah, kemudian si Luke menjawab, kamu memujiku, suaraku tidak seberapa bagus kok. Nah, kemudian si Luke berkata, Fit atau si Slip, kamu bergoyang. Nah, ternyata di sini dikarenakan kaki si Fit atau si Slip capek telah berdiri terlalu lama, dia bergetar dan berkata begini si Slip, itu mungkin karena aku kelelahan berdiri terlalu lama. Kemudian si Luke berkata lagi, tahan itu. Oke, gambar berlanjut. Di sini muncul seorang perempuan tua yang mungkin ini seorang bangsawan juga. Kemudian berkata, oh my, bukankah itu Luke? Nah, di sini si perempuan tua berkata kepada Luke, wah, Anda tetap cantik seperti biasanya Nona Hermes. Nah, di sini wanita tua tersebut adalah Nona Hermes yang merupakan bangsawan, ucap si Luke. Nah, kemudian sang bangsawan itu menjawab, oh Luke sama, apakah ayahmu Pilemon sehat-sehat saja? Nah, kemudian Luke menjawab, iya. Kemudian si Fit berkata, aku akan meninggalkan posku sebentar, tetaplah waspada. Oh, maaf. Di sini yang berucap si Luke berkata begini, aku akan meninggalkan posku sebentar, tetaplah waspada, ucap si Luke kepada si Fit. Oke, gambar berlanjut. Di sini staf kerajaan tadi yang berbicara kepada si Gabriel ternyata mempunyai niat buruk kepada si Slip atau si Fit. Nah, di sini si staf kerajaan tadi menabrak si Fit dan membuat si Fit jatuh. Nah, di sini Fit terlihat jatuh. Kemudian si staf berkata, oh maafkan aku, kamu adalah penyihir pelindung Aril Sama kan? Mari ku bantu. Nah, kemudian si penjaga, si staf kerajaan berkata, tidak aku yang seharusnya minta maaf. Oh maaf, ini ternyata yang berkata si Slip berkata, tidak aku yang seharusnya minta maaf. Oh, ini adalah tangan yang sangat halus, mempertimbangkan teriakanmu barusan. Hampir seperti kamu adalah seorang perempuan. Oh, di sini ternyata si Fit, ternyata dia menyamar menjadi seorang laki-laki. Padahal tahu sendirilah si Slip adalah perempuan. Nah, di sini di kerajaan Ashura dia menjadi pengawal Aril Sama menyamar sebagai laki-laki. Akan tetapi si staf kerajaan mengetahui kalau si Fit atau si Slip ini adalah perempuan dan berkata begini, kamu adalah seorang perempuan. Nah, gambar berlanjut. Di sini Luke berkata, ini benar. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Apa? Aku dengar bahwa penyihir pelindung yang baru tidak diketahui latar belakangnya. Tapi apakah mereka akan memperkenalkannya di sini sekarang? Bolehkah kita memperkenalkanmu di depan semuanya? Nah, di sini sang Ratu Aril menengok. Aril Sama juga akan menampilkan sesuatu yang elegan. Kita harus duduk di tempat terbaik. Aku juga. Nah, di sini ucap si staf tadi. Itu adalah para bangsawan Gabriel
Nah, di sini yang berucap adalah si Luke. Tetap saja agak mengecewakan apabila baju yang digunakan untuk memperkenalkan rusak. Nah, di sini baju yang rusak adalah baju dari sang staf tadi. Kemudian dia berkata, saya telah mempersiapkan sebuah ruangan. Di sini yang berkata adalah pelayan. Pelayan pun berkata begini, saya telah mempersiapkan sebuah ruangan. Anda dapat menggunakannya untuk mengganti pakaian apabila berkenan. Baiklah, sangat baik. Maukah Anda menemaniku penyihir pelindung? Nah, di sini si staf kerajaan yang bajunya sobek dan dia punya niat buruk kepada si Slip. Kebetulan juga dia tahu kalau si Fit atau si Slip ini adalah perempuan. Dia berkata begitu, maukah Anda menemaniku penyihir pelindung? Nah, kemudian si staf pun berkata begini, ada apa? Tentu saja tidak perlu memalukan bagi sesama pria. Nah, kemudian si Slip lagi mau berkata, aku. Nah, kemudian si Luke lari sambil berkata, tunggu. Nah, gambar berlanjut. Kemudian di sini sang ratu Ariel Anemo memulai pidatonya. Istana kerajaan kita yang mulia dan rakyat kita tersenyum satu sama lain pada lautan gandum. Marilah angkat gelasmu, penuhi hingga penuh dengan anggur dan marilah bersulang. Semoga kerajaan Asyura kekal selamanya. Oke, lanjut. Dan para staf bangsawan pun terdiam. Kemudian di sini si Ariel Anemo atau Ratu Kerajaan Asyura akan bernyanyi sambil berkata begini, ini karena ada yang memintaku menyanyikan tadi. Maaf, ada ganggu ini. Nah, setelah si Ratu Ariel Anemo menyanyi, di sini sang staf tadi yang ingin berniat buruk kepada si Slip berkata, apakah sesuai dengan selera Anda juga? Kemudian sang Ratu Ariel Anemo berkata, Tuan Carlo Tuan Carlo, oh iya. Nah, di sini menanggapi nyanyian dari lagu yang dinyanyikan Ariel Anemo. Nampaknya semuanya sangat penasaran dengan asal-usul Fit, ucap para staf. Kemudian dilanjut, maka dari itu aku tidak dapat terus diam. Nah, di sini yang berucap adalah si Fit. Fit memiliki ikatan dengan Greyat. Apa Greyat yang itu? Iya, Fit dulunya adalah seorang guru untuk salah seorang anggota Greyat. Nah, di sini mungkin di sini si Fit melatih adiknya Rudeus, mungkin saja begitu. Untuk menjadikan guru di usia yang sangat muda. Oh iya, benar, aku dulu pernah mendengar sesuatu yang seperti itu, bahwa raja terdahulunya Vitoa, Raja Saurus Boreas memiliki cucu yang sangat liar yang dapat berubah menjadi wanita yang baik dengan pengajaran guru tertentu. Apa mungkin gurunya adalah si jenius Fit? Nah, di sini yang dimaksud Fit, akan tetapi yang menjadi guru dari cucunya Raja Saurus Boreas adalah si Rudeus, dan cucu yang dimaksud adalah si Eris. Oke, gambar berlanjut. Ya, maka dari itu tidak ada masalah kan bila aku mau Fit untuk berada di sisiku. Nah, ucap sang ratu sambil memeluk tangan si Fit. Nah, di sini sang ratu tidak tahu kalau si Fit adalah perempuan. Oke, gambar berlanjut. Ariel sama, ucap para rakyat dari kerajaan Asyura. Look, Fit, aku lelah hari ini. Mari kita undur diri, ucap Ariel Anemo atau Ratu Kerajaan Asyura. Kalau begitu semuanya, nikmati malam ini. Kalau begitu saya permisi, ucap Ariel Anemo. Oke. Kemudian si Ariel Anemo atau Ratu mengundurkan dari acara. Gambar berlanjut. Tentu saja kepintaran Ariel sama menyelamatkan hari ini. Aku sudah bilang untuk tidak lengah, ucap si Slip.
Sudah tidak apa-apa Luke. Tapi, nah, si Luke masih berkata tapi. Pesta malam ini memang agak membosankan. Jadi memang bagus bahwa kita pergi lebih cepat. Selain itu, dengan ini kita dapat membuat kakak Graviel kebingungan. Tidaklah kamu juga berpikir demikian, Fit? Nah, anjir, di sini si Fit tampil seksi banget. Mungkin di sini si Fit menunjukkan asal-usul aslinya atau menunjukkan bahwa dia itu perempuan kepada si Ratu Ariel Anemo. Nah, lanjut. Kemudian ternyata di sini si Fit atau si Sleep dia ganti, tapi digambarkan dia perempuan. Nah, sedangkan si Ariel Anemo atau Ratu Kerajaan Asura belum tahu kalau dia perempuan. Oke, berlanjut. Di sini kan si Sleep ganti baju ya. Berlanjut. Ariel sama, aku sangat berterima kasih atas apa yang baru saja Anda lakukan. Nah, ucap si Sleep setelah dia ganti baju. Di sini si Ariel Anemo atau Ratu Kerajaan Asura belum tahu kalau si Fit atau si Sleep adalah perempuan. Sudah tidak apa-apa Fit, lagi pula kamu adalah penyelamatku. Anjir. Tampaknya di sini si Ratu Ariel Anemo suka kepada Fit. Penyelamat, tapi aku. Nah, kemudian sang ratu berkata, iya, kamu tidak ingat apapun kan? Tidak apa-apa Fit, kamu adalah korban dari kecelakaan teleportasi di Vitoa. Nah, kemudian sang ratu Ariel Anemo memeluk Fit. Oke, gambar berlanjut. Secara kebetulan kamu muncul di kastil ini. Secara kebetulan juga iblis-iblis muncul di depan kita dan kamu mengalahkan mereka. Anjir, berarti ternyata si Fit atau si Sleep ini kena teleportasi badai manga dan sampai di kerajaan Asura. Sepertinya kamu mengalami lupa ingatan akibatnya. Tapi tidak apa-apa Fit, aku dan Luke akan melindungimu, ucap si Ariel Anemo sama si Luke. Oke, berlanjut. Selain itu, kita adalah teman, bukankah demikian? Ucap Ariel Anemo. Oke, lanjut. Oh, aku berterima kasih pada kebaikan hatimu yang kamu tunjukkan kepadaku, kepada seorang yang tidak kamu ketahui sepertiku. Kemudian sang ratu berkata, itu tidak masalah Fit. Aku bersumpah akan selalu setia padamu sekarang dan selamanya Ariel sama, ucap si Sleep atau si Fit. Oke, berlanjut. Di sini gambar berganti kepada si Gavriel sama atau sang kakak. Jadi begitu. Jadi anak muda itu mungkin adalah anak buah dari Saurus Boreas. Nah, yang dimaksud di sini adalah kakeknya si Eris. Dalam kata lain, antara anak muda itu datang dari Vitoa atau tidak bukanlah sesuatu yang dapat kita pastikan, mengingat Saurus sudah mati, ucap si Gavriel. Oke, lanjut. Mari kita lihat bagaimana situasinya nanti, ucap salah satu bangsawan. Apabila Ariel sama terlihat akan melakukan hal-hal yang mencurigakan, hanya ada satu hal yang akan kita lakukan. Oh, kira-kira apa itu? Ucap Gavriel. Oke, lanjut. Di sini terlihat dua sosok penjaga Gavriel atau penjaga Gavriel. Nah, di sini terlihat sosok dua penjaga Gavriel. Apabila tidak mencoba-coba untuk mengganggunya, mewarisi tahta yang mulia Gavriel, pelindungmu. Oh, iya. Nih, sosok dua pelindungnya. Pelindungmu Darius akan segera mengirim pembunuh bayarannya. Nah, permainan pembunuhan dimulai, ucap salah satu pelindung si Gavriel. Nah, di sini mungkin si Ariel sama akan dibunuh. Ya, di sini mungkin si Ariel sama akan dibunuh bila mengganggu tahta yang mulia Gavriel. Oh iya, berarti di sini si Grave ini akan menjadi raja
Tapi karena si Ariel Sama masih menjadi ratu, dia menunggu pergantian si Ariel Sama. Akan tetapi jika ada yang mengganggu di sini mu adalah Graviel ini, maka akan dibunuh agar rencana si Grave ini berjalan lancar untuk memimpin kerajaan Ashura. Oke, gambar diakhiri oleh di sini manga diakhiri dari percakapan Grave bersama dua pelindungnya yang ingin menghabisi orang-orang yang menghalangi Grave untuk mewarisi tahta kerajaan Ashura. Oke semuanya, terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Terima kasih juga yang sudah membantu subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video. Oke, sampai jumpa lagi. Salam anime.